Halo semuanya, Salam. Saya Wayan Sulaiman Samuel. Nama lengkap saya Wayan Sulaiman, tetapi nama baptis saya adalah Samuel. Dan saat ini saya akan membahas tentang pengetahuan Alkitab secara singkat. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan atau kitab suci agama orang Kristen yang terdiri dari 66 kitab dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Walaupun di kalangan Katolik khususnya lebih daripada 66 kitab, karena mereka memakai kitab-kitab bukan hanya 66 tetapi ada tambahan-tambahan yang biasanya disebut dengan Deuterokanonika. Misalnya kitab Tubit, Yudit, dan seterusnya. Nah, Alkitab memang adalah firman Tuhan. Alkitab memang kitab suci agama orang Kristen. Tetapi jika kita baca di dalamnya, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan mulai dari penciptaan, percakapan Adam dan Hawa, dan seterusnya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah siapa yang menulis Alkitab? Kita telusuri bahwa banyak yang menulis Alkitab. Musa, Matius, Lukas, dan lain-lain. Mereka menulis berdasarkan ilham dari Roh Kudus, berdasarkan wahyu atau inspirasi dari Tuhan sendiri, sehingga mereka menulis itu. Kemudian di dalam 66 kitab yang saya sebutkan tadi, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Itu biasanya dibagi-bagi, digolongkan, dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada kitab Taurat mulai Kejadian sampai Ulangan, kitab sejarah Yosua sampai Ester, ada kitab-kitab hikmat atau puisi mulai dari Ayub sampai Kidung Agung, kitab-kitab kenabian mulai dari Yesaya sampai Maleaki. Demikian juga dengan Perjanjian Baru bisa dikelompokkan menjadi kitab-kitab Injil mulai Matius sampai Yohanes, kemudian sejarah apostolik, kisah para rasul, surat-surat mulai Roma sampai Yudas, bahkan terakhir ditutup dengan kitab Wahyu atau biasa disebut dengan Apokalipsis. Dan Alkitab awal mula itu ditulis dengan bahasa Ibrani, sedikit ada bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Dalam Perjanjian Lama sekitar 97% itu ditulis dengan bahasa Ibrani, sedikit sekitar 3% itu memakai bahasa Aram, misalnya di kitab Daniel. Khusus Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani Koine atau bahasa Yunani yang pada waktu itu dipakai secara internasional. Lalu kapan Alkitab itu ditulis? Jelas Alkitab ditulis sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, bahkan jauh sebelum Yesus lahir, sehingga ada yang memperkirakan kira-kira 1500 tahun sebelum Kristus lahir. Bahkan setelah Kristus lahir, naik ke surga, mati naik ke surga, masih ada sambungannya, khususnya Perjanjian Baru. Itu sebabnya kapan Alkitab ditulis? Sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, bahkan setelah Yesus lahir. Nah, di mana ditulis? Jelas karena yang menulis banyak orang, tempatnya pun berbeda-beda. Yang jelas medianya waktu itu tidak seperti sekarang. Alkitab sekarang dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk cetak kertas yang modern. Zaman dulu biasanya orang menulis melalui perkamen atau kulit binatang, melalui papirus, tumbuhan, atau bahkan di loh batu atau lempengan batu atau batu. Sedangkan mereka menulis pada zaman dahulu itu tidak seperti sekarang, tetapi mereka menulis memakai pena besi, pena bulu, tetapi juga bisa memakai kertas dan tinta. Dalam Perjanjian Baru dijelaskan di 2 Yohanes pasal 1 ayat 12. Kemudian mengapa Alkitab itu ditulis? Sekali lagi, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Maka mengapa ditulis? Itu karena ilham atau wahyu dari Tuhan. Ini berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan juga
karena mendapatkan dorongan dari Roh Kudus seperti penjelasan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dan Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jadi mengapa Alkitab ditulis? Karena ilham atau inspirasi dari Tuhan, juga karena dorongan Roh Kudus, sehingga Alkitab ditulis. Kitab-kitab itu dibuat oleh Musa, Matius, Lukas, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang praktis adalah bagaimana memahami isi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu tebal, banyak pasal, banyak ayat. Tetapi saya menyarankan adalah dengan cara yang sederhana untuk pemula khususnya, kecuali sudah mahir, sudah sering melakukannya. Nah, saya pribadi biasanya memahami isi Alkitab itu tentu dengan berdoa, karena firman Tuhan adalah dari Tuhan, maka kita mintanya kepada Tuhan. Kemudian biasanya saya itu memilih atau menentukan ayat, mungkin hanya satu ayat, satu perikop untuk saya baca berulang-ulang. Biasanya satu kali belum menemukan makna atau belum paham, sehingga saya biasanya membaca beberapa kali ayat-ayat itu. Selanjutnya, selain membaca ayat yang bersangkutan, saya juga membaca ayat sebelum dan sesudahnya supaya memahami konteksnya, teksnya. Seperti mau nonton sinetron atau film, sebelum ke episode 10 perlu kita melihat episode 1 sampai 9 dan episode di atas 10 itu. Sehingga misalnya kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, kita perlu juga membaca ayat 2, 3 dan seterusnya, supaya bisa memahami lebih lengkap lagi. Kemudian selain itu saya meninjau dari beberapa hal selain yang saya baca langsung. Saya baca ayat sebelumnya atau sesudahnya, saya meninjau dari bahasa. Kalau Perjanjian Baru jelas dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggrisnya, terutama dari bahasa asli itu Yunani. Kemudian dari segi sejarahnya, misalnya tentang Yesus disunat pada hari yang ke-8, itu sejarahnya kenapa? Apakah ada dalam Perjanjian Lama? Apakah itu tradisi Israel? Kemudian juga saya melihat dari keilmuan yang lain, misalnya ilmu tafsir, doktrin, dan lain-lain, sehingga lebih menyeluruh, lebih lengkap hal-hal yang bisa saya dapatkan selain yang saya baca, yang saya renungkan, karena ada informasi yang lain dari sudut pandang bahasa, ilmu tafsir, doktrin, sejarah gereja, dan lain-lain. Kemudian dari tahap 1 sampai 5 tadi, setelah saya berdoa, memilih ayat, membaca beberapa kali, membaca ayat sebelum atau sesudahnya, meninjau beberapa hal, saya akhirnya buat sebuah outline atau garis-garis besar hal-hal yang saya dapatkan. Kemudian di tahap yang ke-7 atau terakhir, biasanya outline itu saya ubah menjadi persiapan khotbah, persiapan mengajar, atau hanya sebatas renungan singkat. Jadi itu biasanya yang saya lakukan, bagaimana memahami isi Alkitab. Tetapi tentu masih banyak cara-cara yang lainnya, masih banyak teknik-teknik yang lainnya untuk memahami isi Alkitab. Mungkin saudara-saudara juga mempunyai teknik tersendiri bagaimana memahami firman Tuhan. Yang jelas yang utama kita perlu berdoa, memohon Tuhan memberikan pengertian, karena memang Alkitab adalah firman-Nya. Demikianlah materi singkat ini saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, bila ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, terlalu lambat, silahkan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.